Titik terendah aku adalah ketika kehilangan seorang ibu. Kebahagiaan yang aku dapatkan ketika aku udah bisa membahagiakan orang di sekitar gitu. Aku bisa seharian main game. Ini aku cerita buka-bukaan di sini dan baru pertama kali belak-belakan aku kayak gini ya. Apa ya? Mungkin kayaknya karena sering membahagiakan diri sendiri akhirnya membahagiakan banyak orang sampai lupa membahagiakan diri sendiri. Kayaknya gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang overthinking, terus mikirin banyak hal dan lebih mikirin banyak orang. Jadi cara aku untuk mencintai diri aku sendiri adalah berusaha ngikutin apa yang aku mau. Itu aja sih. Dari mulai hobi, aku berusaha melakukan hal yang biasanya bikin aku happy. Main game, aku bisa seharian main game. Bener-bener seharian yang memang aku sampai lupa makan, lupa mandi semuanya. Sampai mandinya di game karena gamenya ada bisa mandi. Kayaknya udah terwakilkan kayaknya di game mandi aku. Kayak gitu. Apa ya kalau dibilang kesehatan kayaknya aku sudah pola kesehatan aku berbalik justru. Tapi kalau mental juga mungkin udah kena ya karena dalam artian kita tidak siap menerima pandemi ini, teman-teman. Jadi kalau ditanya mental ya sampai sekarang mental saya tidak kuat karena yang biasanya mental saya kerja gitu ya, manggung dari kota ke kota, sekarang tiba-tiba diharuskan stop. Tiba-tiba di stop. Sulit untuk beradaptasi yang biasanya melakukan kegiatan yang sudah kita rutinitaskan di setiap harinya, tiba-tiba di stop gitu aja. Ya mau nggak mau akhirnya kita harus beradaptasi lagi gitu. Sebenarnya aku tuh overthinking guys. Jadi aku tuh sebenarnya kalau ada hal kecil pun aku tuh selalu pikirin gitu loh. Kayak hal kecil itu gitu. Makanya aku tuh tipikal orang yang lebih baik membahagiakan orang-orang di sekitar gitu. Karena menurut aku kebahagiaan yang aku dapatkan ketika aku udah bisa membahagiakan orang di sekitar gitu. Dan aku adalah tipikal orang yang ngejaga mood banget gitu. Kayak siapapun yang ada di sekitar aku tuh harus happy lah gitu. Mau apapun cara aku gitu loh. Entah aku bercanda-bercanda, jahil atau apapun. Yang terpenting orang yang ada di sekitar aku saat itu tuh happy. Tapi kalau ditanya gimana caranya agar tetap positif? Mungkin caranya adalah ketika mendengarkan sebuah hal atau sesuatu hal, aku berusaha untuk mencari hal positifnya dulu. Terus cari dari hal itu tuh apakah ada yang bermanfaat gitu loh. Bermanfaat untuk aku atau untuk banyak orangnya tidak, kayak gitu. Perubahan yang sangat signifikan yang aku rasakan adalah ketika tiba-tiba seorang Rizky Febian yang tidak mengetahui akan banyak hal tentang musik, seorang Rizky Febian yang tidak belajar apapun tentang musik, tidak paham akan cara bernyanyi yang baik dan benar seperti apa, tiba-tiba bisa menciptakan lagu yang berjudul Kesempurnaan Cinta, terus tiba-tiba bisa diterima di khalayak musik, terus bisa diterima sama penikmat musik. Tiba-tiba lagu itu bisa didengarkan puluhan juta. Mungkin itu yang membuat aku akhirnya bisa merasakan perubahan drastis dalam hidup aku. Tapi adalah itu tidak merubah semua apapun yang ada di diri aku. Karena aku merasa semua yang aku dapatkan itu selain kerja keras karena doa orang tua, terus juga aku merasa yang ngebuat akhirnya aku tidak berubah dalam segi diri aku adalah ya karena mungkin karena aku orang yang gak neko-neko, aku tuh orangnya kayak gini. Kalau kalian nanya, apa alasan aku sampai sekarang meskipun sudah mempunyai apapun yang aku inginkan, tapi aku masih tetap berusaha untuk jadi diri aku adalah, yaitu tadi aku sempat bilang, kalau kalian nonton video-video ini semuanya, aku sempat bilang bahwa hargai yang namanya proses. Karena ketika kita menghargai sebuah proses, itu yang membuat diri kita bisa menahan dari tinggi hati, kesombongan, dan segala macam. Pernah? Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan ada hate speech itu aku bodo amat. Tapi kalau misalkan itu udah keterlaluan, apalagi sudah menyangkut nama keluarga. Jadi aku punya prinsip kalau misalkan orang itu masih menjelek-jelekan dan menyakiti perihal tentang aku personal, aku masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan sudah menyinggung yang namanya keluarga, orang tua, adik gitu, apalagi aku anak pertama dan mau tidak mau aku mempunyai tanggung jawab menjaga gitu. Pernah ada, bukan hate speech lagi, malahan bisa dibilang dia ngata-ngatainnya ketika aku lagi manggung. Jadi waktu itu tiba-tiba si penonton ini tuh menghina ayah aku saat itu. Jadi lagi di perform terus tiba-tiba teriak. Dan menurut aku itu sangat mengganggu suasana karena ketika penonton semua lagi bernyanyi bareng gitu. Aku masih ingat aku lagi bawain Indah Pada Waktunya. Terus tiba-tiba dia paling belakang dia teriak gitu dan maksudnya jadi sebuah penghinaan saat itu aku mendengarkannya. Jadi saat itu aku minta stop band, terus aku tunjuk orangnya suruh naik.
coba nyanyi di sini, hibur orang-orang yang di sini, aku bilang gitu. Coba mau nggak kata aku tuh sini, terus mereka kayak ngumpet lari gitu, kayak sedih sih sebenarnya kalau melakukan hal seperti itu. Cuman ya waktu itu jadi pelajaran lah buat aku. Tapi abis itu aku tetap benar-benar aku hibur lagi, benar-benar aku ice breaking lagi, benar-benar aku bikin orang ketawa, dan kebetulan penontonnya juga amat sangat setuju, terganggu sama orang itu gitu sih. Aku yang pengen diungkapkan adalah yang pastinya aku berharap meskipun keluarga aku banyak yang tahu aku jarang pulang, terus aku jarang ketemu sama adik-adik, sama ayah, sama bunda, cuman pengen bilang bahwa semuanya aku lakukan juga karena pengen menggapai sebuah cita-cita, impian yang aku raih. Semuanya aku lakuin juga karena memang pengen membuktikan kepada keluarga gitu, dan aku harap mereka mengerti dan paham akan semuanya gitu. Titik terendah aku adalah ketika kehilangan seorang ibu. Jadi ini aku cerita buka-bukaan di sini dan baru pertama kali belak-belakan aku kayak gini ya. Karena jujur, coba kalian bisa bayangkan, aku yang dari dulu dari umur 15 tahun berusaha untuk mandiri, semuanya bertujuan untuk membuat bangga keluarga, terus juga pengen membuktikan kepada keluarga dan pengen mengangkat harkat martabat keluarga gitu ya. Terus tiba-tiba saat itu mendengar dan tahu bahwa mama nggak ada, itu amat sangat terpukul banget. Dan di saat mama nggak ada itu bener-bener aku rasain semuanya hilang semua. Harapan, cita-cita aku semuanya hilang karena ya tujuan aku dia gitu loh. Dan ketika tujuan aku udah hilang ya aku harus mengapain gitu di dunia ini, akhirnya gitu kan. Mungkin itulah titik terendah aku, tapi justru yang ngebangkitkan semuanya adalah ya karena aku melihat sosok seorang ibu aku lagi gitu loh. Ketika aku memikirkan kembali, justru aku ngerasa bahwa justru walaupun kita udah tidak sama lagi, walaupun kondisi kita sudah berbeda, walaupun kita sudah berbeda alam, tapi aku amat sangat yakin bahwa mama sampai detik ini pun, hari ini aku ngobrol pun aku yakin mama masih amat sangat melihat dan berdoa dan mendoakan Iki. Jadi saat itu yang membuat aku bangkit. Halo guys, buat kalian semua yang masih pengen lihat video-video lainnya tentang aku, tetap di sini.